Super Space Shark Gaban Infinity adalah serial terbaru dari Toei yang digarap oleh tim Project Red. Film tersebut mengambil konsep film lama namun ditambah dengan sentuhan modern seperti alur cerita, plot twist, penambahan karakter, dan item perubahan serta masih banyak lagi. Pada serial ini, pemeran utamanya bernama Reggie Doki. Dia adalah seorang anggota kepolisian galaksi yang juga menjadi seorang Gaban, yaitu Gaban Infinity. Tujuannya adalah untuk memberantas para penjahat di alam semesta. Maka dari itu, Reggie bersama divisi arsip menjelajahi berbagai dimensi atau yang disebut dengan bumi multiverse. Sejauh ini, pembahasan kita mengenai serial ini sudah sampai 16 episode. Pada episode 17 kali ini, Reggie kembali ke bumi multiverse L5109, yaitu buminya Kiki dan Koto tinggal. Pada episode ini, akhirnya Kaito Pet berhasil ditangkap oleh polisi galaksi. Namun ternyata Kaito Pet bukanlah yang menyebabkan kekacauan itu. Jadi siapakah dalang yang membuat kekacauan itu? Mari kita kupas tuntas pada episode 17 ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anugasatsu Toku Fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan langsung melanjutkan pembahasan yaitu serial Super Space Shark Gaban Infinity. Ya, sebelum itu jangan lupa dulu sedekah subscribe-nya yang baru datang di channel YouTube saya ini ya. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian pecinta tokusatsu ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan membahas pada episode kali ini yaitu episode 17 Gaban Infinity. Check it out. Di awal cerita, Kaito Pet sudah berhasil ditangkap oleh Kiki dan Koto, tapi sebelum itu diceritakanlah asal muasal sebelum Kaito Pet ditangkap, di mana dia menggunakan Nega Emogir pada alatnya. Namun itu tidaklah berfungsi, melainkan alat Kaito Pet tidak sanggup menggunakan Nega Emogir alias langsung rusak. Kemudian Kiki dan Koto langsung datang dan menyerang Kaito Pet dan menangkapnya. Lalu pria yang berambut merah yang ada di sana kesal dan marah karena Kaito Pet ditangkap. Dengan emosinya tiba-tiba Nega Emogir tadi mengeluarkan Monster Emmons. Lalu Monster Emmons tersebut mengeluarkan serangannya dan terkena Koto dan Kaito Pet. Lalu mereka berdua tidak bisa bergerak. Diketahui ternyata serangan Monster Emmons tersebut memiliki daya tarik gravitasi yang sangat kuat. Setelah itu Kiki pun juga terkena serangan itu. Pada saat Monster Emmons ingin menyerang Kiki, di waktu yang tepat Reggie pun datang menyelamatkan Kiki. Setelah Reggie mencoba menembak dengan tembakannya, namun serangan tersebut tidaklah berhasil. Lalu Agi pun memberitahu kepada Reggie bahwa ada senjata terbaru bernama Gabarion Tringer X. Senjata tersebut mengadaptasi teknologi dari Express Gabarion. Dengan tembakan yang sangat dahsyat dari Gabarion Tringer X, serangan Monster Emmons tidak mampu menandinginya. Akhirnya Monster Emmons tersebut berhasil dikalahkan oleh Reggie. Lalu pria yang berambut merah juga ditahan dan dibawa ke markas pusat untuk diinterogasi, dan cerita flashback pun selesai. Ternyata si pria rambut berwarna merah tuh yang sebenarnya pemilik Nega Emogir, bukan Kaito Pet. Kaito Pet cuma menggunakan saja, mencoba untuk menghentikan meteor yang ada di atas itu dengan menggunakan Nega Emogirnya milik si tadi, pemilik si rambut merah itu. Nah, dicoba namun tidak berhasil. Nega Emogirnya tuh sangat kuat, menyebabkan alat si Kaito Pet langsung rusak. Jadi Kaito Pet tidak bisa menghentikan meteor itu, alias gagal. Lanjut kembali ke cerita masa dini, yaitu Kaito Pet menjelaskan bahwa si rambut merah itu adalah kliennya bernama Yowaki. Dia meminta kepada Kaito Pet untuk menghentikan sebuah meteoroid raksasa yang sedang menuju ke bumi. Ceritanya berawal dari dia yang memesan berlian yang indah untuk hadiah kepada neneknya. Dia pun melihat di situs online shop luar angkasa. Dia pun berniat membelinya. Pada saat dia telah menyelesaikan pembayarannya, dia pun sadar bahwa ukuran berlian tersebut sebesar meteor. Pada saat itu, dia pun ingin membatalkan pesanan tersebut, namun ditolak oleh sistem. Apakah itu semua disebabkan Nega Emogir yang dia miliki?
Setelah percakapan selesai, kemudian alarm darurat berbunyi bahwa ada meteoroid yang akan jatuh ke bumi. Koto dan Reiji menuju ke sana, namun Kiki berkata nanti dirinya akan segera menyusul dikarenakan masih ada pertanyaan kepada Kaito Pet. Setelah itu, Koto dan Reiji keluar dari markas dan melihat langsung meteoroid tersebut. Kemudian Age menghubungi Reiji bahwa kita tidak boleh menghancurkan meteoroid tersebut. Jika dihancurkan, maka puing-puingnya akan berjatuhan dan mengenai bumi. Reiji meminta pendapat kepada Date Daisuke apakah bisa Gabarian Express dan Cosmo Gabarion menjadi robot mecha dan menghentikan meteoroid itu tanpa harus menghancurkannya. Lalu Date Daisuke menjawab, kemungkinan bisa secara teori, tapi itu untung-untungan saja. Maka dari itu, mari kita coba saja dulu. Di sisi lain, Kiki yang masih menginterogasi Kaito Pet bahwa dia mengetahui rencana Kaito Pet yang sengaja dirinya tertangkap dikarenakan Kaito Pet tidak mampu mengatasi meteoroid sendirian. Dengan menggunakan kekuatan Gaban, mungkin saja itu akan berhasil dilakukan. Setelah maksud dari rencana Kaito Pet seperti itu, maka Kiki pun geram karena Kaito Pet yang ingin meminta bantuan kepada Gaban tapi bertele-tele sampai menjadi seperti ini. Kata Kiki, kenapa gak terus terang saja? Seharusnya katakan saja yang sejujurnya. Lalu Kaito Pet bertanya, apakah itu ada hubungannya denganmu? Lalu Kiki menjawab, jelas itu ada dikarenakan Kiki adalah seorang Gaban. Dia bertarung demi senyuman semua orang termasuk dirimu. Lalu emoji milik Kaito Pet menjelaskan kepada Kiki bahwa tujuan Kaito Pet sama seperti Kiki, yaitu bertarung demi senyuman orang. Setelah Kiki mengerti dengan Kaito Pet, lalu dia mau bekerjasama dengan Kaito Pet untuk menghentikan meteoroid tersebut dengan cara Kiki meminta suatu barang namun tidak dijelaskan untuk saat ini. Barang yang Kiki maksud tersebut. Kembali ke cerita Reiji dan Koto di mana meteoroid tersebut hampir mengenai bumi. Singkat cerita, Kiki tiba di lokasi Reiji dan Koto berada. Lalu Kiki meminta sesuatu kepada Reiji, namun permintaan tersebut belum dijelaskan untuk saat ini. Di sisi lain, Pak Karel meminta izin kepada kepala tertinggi untuk menggunakan sistem Ice Go, yaitu penggabungan Cosmo Gabarion dan Gabarian Express, menjadikan mode penyerang atau robot mecha. Setelah kepala tertinggi mengizinkan, lalu Reiji dan teman-teman bisa menggunakan robot mecha bernama Big Linger Ice Go dan terbanglah menuju ke angkasa untuk menghentikan meteoroid tersebut. Setelah mendekati meteoroid itu, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa meteoroid tersebut adalah sebuah berlian yang besar yang dipesan oleh pria berambut merah di online shop luar angkasa, namun dirinya tidak melihat ukurannya. Setelah itu Kiki pun keluar dari robot mecha dan mengeluarkan sesuatu. Ternyata itu adalah stempel pembatalan kiriman yang diminta oleh Kiki kepada Kaito Pet sebelumnya. Ternyata barang yang diminta Kiki tadi kepada Kaito Pet, mana barangnya? Pasti kau bawa kan? Nah, ternyata itu adalah stempel pembatalan pengiriman. Dan juga dijelaskan bahwa Kiki tadi meminta bantuan kepada Reiji. Ternyata itu adalah agar keluar dari robot mecha. Jadi setelah mendekati paket kiriman tersebut kan, agar bisa mencap stempel pembatalan tuh pada paket tersebut, paket yang besar tadi itu jadi meteoroid. Akhirnya Kiki pun bisa berhasil menjangkau dan menstempel paketnya itu tuh, paket barang yang tadi tuh, dan kembali ke tempat asalnya dan kasus pun selesai. Cuma itu aja permasalahannya, gara-gara si rambut merah itu nggak melihat ukuran ukuran berlian. Niatnya baik, cuma ingin memberikan hadiah kejutan kepada neneknya, yaitu sebuah berlian, tapi ibaratnya tuh memesannya di online luar angkasa, online shop luar angkasa, tapi kita di Pelikan tuh ada si pria rambut merah siapa namanya tadi, lupa namanya. Nah, itu memiliki nega emoji. Apakah ada kaitannya dengan nega emoji tersebut sampai si pria rambut merah itu salah pemilik, gak melihat bahwa yang dia pesan itu ukurannya segede raksasa. Jadi ibaratnya paket sampai ke bumi, hancur bumi. Jadi seperti itu kasusnya. Setelah tadi barangnya sudah
dicap stempel dan dikembalikan barangnya ke tempat asal dan kasus pun selesai. Itu aja penyebabnya. Kasus selesai. Ya kan? Dah, lanjut. Setelah mereka tiba di bumi, lalu ada pemberitahuan dari markas pusat bahwa Kaitopet berhasil kabur dari ruang tahanan. Pada malam harinya, Kaitopet kembali ke rumahnya. Disinilah kita diperlihatkan wajahnya tanpa menggunakan topeng. Ternyata Kaitopet adalah seorang warga biasa yang juga mempunyai sebuah keluarga. Meskipun sederhana, dia pun tinggal cuma berdua dengan neneknya saja. Diketahui nama asli Kaitopet adalah Yunusumi. Dan berakhirlah cerita Gaban Infinity episode 17. Episode selanjutnya, kita kembali ke ceritanya Setsuna, di mana Setsuna dan lainnya menyusup ke pesta kencan perjodohan kostum. Kemudian pada saat mereka sudah berada di pesta tersebut, lalu muncullah seorang ratu misterius. Kemudian diceritakanlah di masa lalunya Setsuna, di mana dia menyukai seorang wanita yang mirip sekali dengan ratu misterius yang menggunakan topeng tersebut. Saksikan Gaban Infinity episode 18 minggu depan. Ya, terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai pada video kali ini. Ya, mohon maaf kalau masih ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan pembahasan saya kali ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya pamit mundur diri. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokupens, urang Banua. Dadah.